Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Dulu, tokoh-tokoh agama di Indonesia lebih sering kita dengar dengan nama sebutan Kiai, Ustadz, Gus, dan lain-lain. Tetapi setelah masa reformasi pasca tahun 1998, selain sebutan tokoh-tokoh itu, kita mendengar istilah baru yaitu Habib, yang diasosiasikan sebagai gelar kehormatan bagi turunan urban Yaman, dan dianggap memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Turunan urban Yaman yang tersebar di Jawa Timur khususnya di Madura, nama mereka tak pernah dinisbatkan dengan Habib seperti di daerah lain, diasosiasikan sebagai turunan Nabi. Mereka seringkali disebut dengan panggilan Iye, sebagai penanda turunan urban Yaman. Istilah nama Habib ini kemudian dikenal luas hampir di seluruh lapisan umat Islam, terutama setelah kehadiran para Habib di peta perpolitikan Indonesia pasca reformasi 1998, yang memunculkan sejumlah nama di kalangan urban Yaman, seperti sosok Rizik Syihab dan Munzir bin Fuad al-Musawa. Momen itu lalu dimanfaatkan oleh seluruh turunan urban Yaman, terutama turunan Habib Ba'alwi untuk memperkuat posisi mereka, mengambil peran mulia dan terhormat di kalangan umat Islam Indonesia, sebagai turunan Nabi SAW. Segala macam doktrin sesat para Habib Ba'alwi telah berhasil memperdaya otak seluruh umat Islam Indonesia. Sehingga apapun kegiatan keagamaan di masyarakat, para Habib semakin banyak mendapat tempat kemuliaan di setiap panggung, baik diselenggarakan oleh tokoh masyarakat ataupun pemerintah. Sementara kiai-kiai lokal serta ulama Nusantara, mereka semakin kehilangan posisi ketokohan di tengah-tengah umat Islam. Para kiai tergerus oleh kuatnya doktrin-doktrin sesat para Habib Ba'alwi urban Yaman, yang berhasil mendominasi dan memperkuat kiprah mereka sebagai tokoh tersuci seluruh umat Islam. Politik membumi hanguskan kiprah ajaran Wali Songo oleh turunan urban Yaman, sejatinya telah terjadi sejak pra-kemerdekaan, ketika Habib Usman bin Yahya memperkuat posisinya sebagai mufti Belanda di Batavia, lewat fatwanya telah menghancurkan persatuan umat Islam dalam melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Entah apa yang ada dalam pikiran para kiai dan ulama-ulama Nusantara, sehingga tidak mampu membaca pergerakan dan pengaruh jahat turunan urban Yaman. Sungguh miris bila kita menyaksikan kondisi kiai-kiai yang dipersekusi oleh para Habib Ba'alwi turunan urban Yaman, hanya sebab tak sepaham dan tak mengakui mereka sebagai turunan Nabi, dan anehnya, mengapa tak satupun para ulama yang berani mengingatkan perilaku jahat para Habib Ba'alwi. Kekuatan pengaruh turunan urban Yaman mulai terlihat saat Pilkada Jakarta 2012 silam, ketika calon gubernur Fauzi Bowo berhadap-hadapan dengan Joko Widodo. Sikap-sikap politik turunan urban Yaman semakin menjadi momok menakutkan ketika dimanfaatkan oleh hampir seluruh oknum partai politik barisan pendukung Anies Baswedan, seorang calon gubernur Jakarta turunan urban Yaman, saat menjelang Pilkada Jakarta tahun 2016 lalu. Para Habib itu terang-terangan melawan arus, seluruhnya membawa sentimen agama menjadi wacana umum yang telah berimbas banyak pada perpecahan masyarakat Indonesia hingga tingkat sangat mengkhawatirkan. Dukungan politik identitas oleh para turunan urban Yaman yang selalu menganggap diri mereka sebagai representasi seluruh umat Islam, terutama setelah mereka berhasil tergabung dalam Ijtima Ulama 212 menurut versi mereka. Mereka nyata-nyata telah bermain politik kotor, politik identitas, mencari pengaruh mengandalkan aspek primordialisme dalam penggalangan dukungan politik praktis,
di dalamnya menekankan unsur-unsur pemaksaan dan dikotomi pemecah belah di kalangan umat Islam. Sejak keikutsertaan turunan urban Yaman, terutama dari golongan Habib Ba'alwi dalam percaturan politik nasional Indonesia, nyata-nyata telah membawa bencana besar atas rusaknya sendi-sendi demokrasi yang mulai membaik sejak pasca reformasi 1998. Peran para Habib Ba'alwi yang dipersepsikan turunan Nabi oleh sebagian umat Islam telah berkontribusi besar membawa situasi warga bangsa berada di ujung tanduk pertikaian antara sesama anak bangsa oleh sebab perbedaan persepsi yang dibangun oleh kalangan para Habib dalam memaknai politik agama dan politik kebangsaan. Dukungan terang-terangan Rizik Syihab, pemimpin FPI penyebar paham radikal kepada Capres Prabowo Subianto pada 2014 dan 2019 disebut-sebut sebagai titik awal perjumpaan para Habib Ba'alwi yang mengaku turunan Nabi itu menjadi partisan partai politik Indonesia, berakibat pada sulitnya membendung perpecahan di antara umat Islam. Pergolakan politik Pilgub Jakarta, para ulama Nusantara dan golongan Habib mulai terpecah, masing-masing membawa pengaruh kepada umat Islam atas golongan mana yang pantas diikuti. Puncaknya, saat Pilkada Jakarta 2016, ketika Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari etnis Tionghoa bersaing dengan seorang etnis turunan urban Yaman, Anies Baswedan. Sesama turunan urban Yaman, para Habib Ba'alwi tentu saja melakukan upaya melalui pengaruh besarnya yang dipersepsikan turunan Nabi. Mereka jual kemuliaan duriyah Nabi dengan murah, digadai dengan rusaknya persatuan bangsa, demi memenangkan Anies Baswedan turunan urban Yaman sebagai Gubernur Jakarta, saat syahwat berkuasa Anies Baswedan besar dan memuncak untuk mendapatkan kemenangan dalam kontestasi politik. Kami masih sangat ingat betapa meluasnya tebaran fitnah para tokoh pendukung Anies Baswedan kala itu, dimotori para keturunan urban Yaman dan para Habib Ba'alwi, mendoktrinkan fitnah besar terhadap Basuki Cahayapurnama sebagai penista agama. Pola perpecahan yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2016 silam telah membuat luka sangat dalam dan masih menganga hingga saat ini. Mereka meruncingkan berbagai segregasi sosial akibat polarisasi politik, dipicu oleh perang opini melalui pesan berantai yang disinyalir berasal dari si berturunan urban Yaman. Pesan fitnah berantai itu memunculkan berbagai diksi-diksi kasar di media sosial dan terus berlangsung sepanjang proses suksesi politik di negeri ini, dari Pilkada Jakarta hingga pemilihan umum Presiden 2019. Sejak umat Islam Indonesia dipertontonkan tingkah laku buruk para turunan urban Yaman, terutama Habib Ba'alwi, saat mereka masuk dalam ranah kepentingan sosial, umat Islam mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh gerakan-gerakan politik turunan urban Yaman, terutama para Habib Ba'alwi yang kerap mengaku manusia paling suci, paling mulia, demi mendapatkan penghormatan dari umat Islam untuk dijadikan pengaruh meraup keuntungan harta dunia. Maka pantaslah bagi umat Islam mempertanyakan keabsahan tersambungnya nasab Habib Ba'alwi itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipelopori seorang ulama muda, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beserta beberapa Kiai NU dari berbagai latar pondok pesantren, melakukan kajian berbagai literasi kitab-kitab nasab dan sejarah dari abad keempat hingga akhir abad ke-9. Para kiai dan ulama mencermati, meneliti lebih jauh kebenaran tersambungnya nasab Ba'alwi melalui beberapa literasi kitab nasab, terutama setelah munculnya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Umat Islam seperti tertegun dan kaku, tak percaya melihat beberapa temuan fakta baru nasab para Habib urban Yaman yang telah mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Sebagian kecil ada yang masih percaya, ada pula yang tidak percaya, ada yang merasa tak salah dengan apa yang diyakini selama ini, terutama para muhib bin Habib Ba'alwi yang otaknya telah tercemar racun doktrin-doktrin sesat Ba'alwi.
tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah bergulir di tengah-tengah umat Islam kurang lebih hampir 1 tahun. Namun hingga saat ini, argumentasi yang dibangun Habib Urban Yaman beserta muhibbin-muhibbinnya hanyalah doktrin-doktrin sesat dan framing-framing buruk terhadap siapa saja yang menyelisihi Ba'alwi dan para turunannya. Hak-hak kemuliaan keluarga Nabi yang telah berabad-abad dirampas oleh Habib-Habib Ba'alwi menjadi polemik paling dahsyat dan luar biasa pengaruhnya terhadap umat Islam di seluruh dunia. Pasalnya, para Habib Ba'alwi telah memperoleh berbagai kemuliaan hidup sebagai keturunan Nabi. Nyatanya, selama berabad-abad mereka telah memperoleh semuanya itu dengan cara-cara batil, dengan berbagai argumentasi serta bermacam rekayasa dalil dibuat untuk meyakinkan umat Islam bahwa diri mereka adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Habib Ba'alwi memposisikan diri mereka sebagai pemilik tunggal serta kelompok yang paling berkuasa atas keluarga Nabi, memposisikan Nabi sebagai ayah dan buyut mereka. Sungguh para Habib Ba'alwi itu benar-benar telah menyalahi akidah yang telah digariskan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istighfar bihaqil Mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kesesatan ini, seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, seharusnya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeriksanya, sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan sebenarnya. Seluruh umat Islam harus berani bicara, meluruskan kesesatan perilaku Habib-Habib Urban Yaman yang mengaku turunan Nabi, sedangkan perangai mereka bertolak belakang dengan sifat-sifat Nabi. Umat Islam harus segera memeriksa dan mempertanyakan kebenaran nasab para Habib Ba'alawi. Benarkah nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai membiarkan siapapun mengaku-ngaku tanpa mendatangkan bukti untuk dipercaya sebagai kebenaran. Hak kita sebagai seorang Muslim wajib memperjuangkan dan membersihkan nama baik serta nama agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah mengajarkan kita dalam melaksanakan haknya mencocokkan serta memeriksa kebenaran dari pengakuan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada Nabi. Bagi para kiai dan ulama Nusantara terutama kalangan elit PBNU yang selama ini berhusnudzon kepada para Habib Ba'alwi, khususnya Abah Miftahul Ahyar dan Fahru Rozi yang duduk di bangku elit pengurus PBNU. Saudara Dedengkot Kampret Idrus Romli Kucing Aswaja garis linglung, Saudara Wafi Murid Idrus Romli yang pongasok paling pintar, Saudara Habib Zaini Makarim turunan Urban Yaman, bangunlah dan sadarlah kalian semua. Bagi para kiai dan ulama yang masih berhusnudzon terhadap Habib Ba'alawi, tunjukkan bahwa kalian bukanlah manusia-manusia bodoh yang mudah dipecundangi dan dibohongi oleh Habib-Habib Urban Yaman. Tidakkah terbersit rasa curiga di dalam hati kalian para kiai dan ulama ketika mendengar ocehan-ocehan yang seringkali terdengar Habib-Habib mengatakan bahwa 1000 kepala kalian para kiai lebih hina daripada kaki Habib Ba'alwi itu? Wahai para kiai, cobalah berhenti sejenak dan dengarkan kanal-kanal media sosial tentang perilaku buruk Habib Ba'alwi dari yang tua sampai yang muda. Bacalah dengan hati nurani kalian. Cukupkah alasan kalian wahai para kiai berhusnudzan kepada para Habib itu? Sementara kami umat Islam menghendaki seluruh tokoh-tokoh pribumi seperti kalian para kiai tetap mulia di atas tanah sendiri.
Namun kami terlalu muak melihat tingkah kalian yang bangga saat derajat kalian direndahkan oleh para Habib Ba'alwi turunan Urban Yaman itu. Wahai para kiai, hentikanlah teori kalian tentang surah wal istifadwah, terkenal secara menyeluruh sebagai pembenaran terhadap pengakuan Habib turunan Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Tidak ada alasan bagi kalian membenarkan teori itu setelah kalian membaca berbagai literasi kitab-kitab nasab tentang surah wal istifadwah. Wahai para kiai, ingatlah bahwa berita tersambungnya nasab Habib Ba'alwi kepada Nabi tidaklah seperti pembenaran yang disampaikan mereka, bahwa nasab mereka terkenal secara menyeluruh sepanjang zaman. Padahal bila kalian mau memahami dengan seksama, dari sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 hingga akhir abad ke-9, tak pernah terdengar berita ketenaran Habib Ba'alwi sebagai keluarga para asyraf. Fakta tersiarnya kabar Ba'alwi sebagai cucu Nabi hanya terdengar di sebagian tempat, mulai sejak akhir abad ke-9 hingga abad 19 zaman penjajahan Belanda. Para ulama Nusantara pun mulai mengenal Ba'alwi sebagai turunan Nabi melalui para misionaris Belanda yang diketahui bekerja sama dengan Habib Utsman bin Yahya untuk mengelabui umat Islam untuk tujuan mengadu domba sesama umat Islam agar memudahkan Belanda merampas setiap kekayaan bangsa Nusantara. Para ulama Nusantara yang banyak berkarya melalui penulisan kitab-kitab, tentu saja mereka menukil beberapa karya ulama sebelumnya dalam memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan pemikiran. Karya tulis mereka tidak hanya terbatas pada ulama tertentu, seperti penyebutan karya tulis Habib Ba'alwi, tidaklah berarti ulama Nusantara juga mengisbat nasab mereka. Tentu sangat wajar bila setiap ulama yang menulis kitab sepanjang abad-abad itu menukil karya tulis ulama-ulama sebelumnya, tidak juga berarti mengisbat nasab mereka. Pembenaran atas dalil surah wal istifadwah jelas bertolak belakang dengan fakta-fakta di abad ke-4 hingga akhir abad ke-9, sebab gagalnya pembuktian teori yang tidak pernah menyebutkan Alwi sebagai anak Ahmad bin Isa An-Naqib, baik data-data primer maupun data-data sekunder. Walaupun pemaparan bukti-bukti ini tergambar jelas, para muhibbin Ba'alwi tetap saja dengan prinsip taklid buta. Seperti Dr. Gendeng Fahru Rozi, Abah Miftahul Ahyar, Idrus Romli, Wafi, Qurtubi Banten dan lain-lain, semua kompak bertaklid buta kepada ulama abad ke-9 hingga abad ke-20 dengan teori surah wal istifadwah yang gagal membuktikan keberadaan tokoh-tokoh Ba'alwi. Dari berbagai literasi kitab nasab yang ditulis ulama-ulama abad ke-4 hingga akhir abad ke-9, tak satu pun ulama-ulama di abad itu yang mengisbat nasab Ba'alwi. Padahal praktek taklid buta sangatlah bertentangan dengan pengembangan dan pemikiran moderasi beragama dalam menerapkan prinsip-prinsip untuk membangun kebaikan dan keadilan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin tak terbendung. Hal terkait kemuliaan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja umat Islam berkewajiban menjaga agar jangan sampai ada seseorang mengaku-ngaku dirinya turunan Nabi tanpa ada bukti-bukti memadai, seperti para Habib turunan Ba'alwi Yaman yang telah berabad-abad mengaku nasab mereka tersambung kepada Nabi, namun hingga saat ini tak satu pun mempertanggungjawabkan pengakuan tersebut. Umat Islam tidak mungkin selamanya bertaklid buta pada teks-teks lama untuk menyelesaikan setiap persoalan pada zaman ini, seperti polemik nasab yang sudah ditemukan fakta-fakta baru. Temuan teknologi yang mulai dikembangkan di berbagai negara, seperti pemanfaatan DNA yang mampu melacak gen-gen manusia. Pada prinsipnya, apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad, baik perkataan dan perbuatan, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat dan logika kebenaran, termasuk nasab mulia Nabi yang terjaga hingga hari kiamat.